Salam, salam bahagia, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin hampir setiap orang di dunia ini mengetahui bahwa semua orang di dunia ini termasuk dirinya memiliki kelemahan dan kekurangan. Tetapi setiap orang ternyata tidak dapat mengenali kelemahan dan kekurangannya sendiri dengan lebih baik, termasuk saya. Dan kekurangan kelemahan itu terus dibawa. Kemudian ketika orang lain memberitahu kelemahan dan kekurangannya, seseorang akan marah dan tersinggung, termasuk saya. Saya juga tahu bahwa diri saya memiliki kelemahan dan kekurangan, tetapi ternyata tidak mudah mengenali kelemahan dan kekurangan saya sendiri, dan kemudian kelemahan kekurangan saya bawa, saya simpan terus. Kemudian ketika ada orang lain memberitahu kelemahan dan kekurangan saya menjadi marah dan tersinggung. Saya belajar dari Paulus dan Daud. Paulus adalah rasul Tuhan yang diutus Tuhan dengan luar biasa. Sosok di Perjanjian Baru yang fenomenal. Demikian pula Daud, sosok di Perjanjian Lama yang fenomenal. Saya belajar dari kerendahan hati Paulus dan Daud. Rasul Paulus menyadari bahwa dirinya memiliki kelemahan dan juga mengenali kelemahan tersebut. Yang pertama, Paulus mengetahui dan menyadari bahwa kalau menulis surat, ternyata perkataan-perkataan di dalam surat Paulus itu sangat keras, yang bisa menyinggung orang lain. Padahal ketika bertemu secara langsung dengan Paulus, ternyata Paulus itu lemah lembut. Jadi antara dirinya kalau bicara dan bertemu dengan suratnya itu bisa berbeda. Itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua, Paulus menyadari bahwa di dalam dirinya Tuhan berkenan memberikan kelemahan yang lain, sehingga Paulus menyadari bahwa dirinya adalah orang lemah. Dan kemudian Daud juga demikian. Walaupun harus diberitahu oleh Nabi Nathan. Jadi ketika Daud berbuat salah atas kelemahan dan kekurangannya, dosa yang besar, dua dosa yang besar, perzinahan dan juga pembunuhan, namun tidak menyadari bahwa itu sebuah dosa besar karena keinginan kedagingannya, keangkuhan hidupnya, dan keinginan matanya. Dan kemudian Nabi Nathan datang menceritakan suatu perumpamaan bahwa ada seorang miskin yang memiliki anak domba yang kecil yang sangat disayanginya, karena anak domba tersebut adalah kekayaan satu-satunya yang dimiliki oleh orang miskin tersebut. Dan kemudian anak domba tersebut diambil oleh orang kaya untuk dihidangkan karena ada acara atau ada tamu, karena orang kaya tersebut sayang dengan domba-domba yang banyak yang dimilikinya. Kemudian Daud marah besar atas cerita Nabi Nathan tersebut. Jadi saudara-saudaraku, setiap orang tidak mudah mengenali kelemahan dan kekurangan orang lain, tapi kalau melihat kelemahan kekurangan orang lain itu sangat mudah dan jelas, seperti Daud. Daud marah karena cerita Nabi Nathan ada orang kaya mengambil anak domba orang miskin. Dan kemudian Nabi Nathan mengatakan, "Kamulah orangnya." Saya belajar dari kerendahan hati
Daud. Daud seorang raja, punya pasukan, punya prajurit. Namun Daud tidak tersinggung ketika ditunjuk oleh Nabi Nathan. Kamulah orangnya. Itulah kerendahan hati Daud. Mau menerima orang lain memberitahu kelemahan dan kekurangannya dan kesalahannya. Dan kemudian Daud menyesal dan bertobat. Jadi, saudara-saudaraku, Paulus dan Daud tahu dan kemudian mengenali kelemahannya. Dan mengapa Tuhan berkenan memberikan kelemahan kepada Paulus? Agar Paulus menjadi orang yang rendah hati. Karena Paulus mendapatkan karunia, mendapatkan talenta yang luar biasa. Kalau tidak ada kelemahan, menjadi sombong hati Paulus. Sehingga Tuhan berkenan memberikan kelemahan kepada Paulus, agar Paulus menjadi pribadi yang rendah hati. Demikian pula Daud, walaupun harus diberitahu oleh Nabi Nathan, namun Daud sebagai seorang raja tidak menjadi sombong dan angkuh membunuh Nathan karena menunjuk kekurangan dan kesalahannya. Namun kemudian Daud mengakui, menyesali, bertelut sujud di hadapan Tuhan, mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosanya. Jadi saudara-saudaraku, ternyata kelemahan akan menjadi kekuatan bagi orang yang menyadari kelemahan dan kekurangannya, kemudian bangkit, menyesali, dan menjadi orang yang lebih baik. Kemudian yang kedua, saya belajar banyak dari kelemahan Paulus dan Daud. Mereka mau belajar. Jadi dengan kelemahan Paulus dan Daud, kemudian Paulus dan Daud mau belajar dari kelemahan dan kekurangan mereka untuk menjadi orang yang rendah hati dan menjadi lebih baik. Yang ketiga, saya belajar dari kelemahan Paulus dan Daud. Paulus dan Daud dengan kelemahan-kelemahan mereka tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Oleh karena itu, mereka tetap memiliki damai sejahtera di dalam hidupnya. Ketika Paulus di penjara, Paulus tetap memuji Tuhan. Dan kemudian, karena puji-pujiannya, penjara bisa terbuka. Daud adalah orang yang disayang Tuhan karena selalu mendendangkan puji-pujian melalui kecapi. Jadi saudara-saudaraku, untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak harus menjadi orang sempurna. Kesempurnaan akan bisa menjadi kesombongan. Tetapi kelemahan merupakan kekuatan bagi seseorang, seperti Paulus dan Daud. 3 hal paling tidak yang menjadi perkenan Tuhan di dalam hidup seseorang, yaitu yang pertama, kerendahan hati. Jadi Tuhan berkenan dengan orang yang rendah hati, tidak sombong atas kelebihannya. Dengan kerendahan hati, kemudian bisa belajar atas kelebihan orang lain. Jadi orang yang rendah hati, walaupun mereka itu pintar, walaupun mereka hebat, tapi terus belajar dari orang lain, karena orang lain memiliki kelebihan, keunikan yang tidak dimilikinya. Yang ketiga, orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah selalu merasakan damai sejahtera, bahagia, sukacita di dalam hidupnya, apapun situasi, kondisi kehidupannya. Seperti Paulus, dianiaya, di penjara, tetap damai sejahtera, bahagia, bahkan bisa memuji Tuhan. Daud mendendangkan kecapi untuk memuji Tuhan, dan ketika menyadari begitu banyak kesalahan dan dosa-dosanya,
Daud tetap memuji Tuhan, damai sejahtera. Bahkan ketika dia harus mengalami pemberontakan anaknya sendiri. Bahkan ketika dihina oleh rakyatnya. Demikianlah saudara-saudaraku, marilah kita sebagai kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan, memiliki sifat karakter rendah hati, yang mau belajar banyak dari orang lain, dan kemudian senantiasa damai sejahtera dan sukacita dan bahagia. Jadi indikasi seseorang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, pertama rendah hati, mau belajar dari orang lain, mau belajar dari kehidupan ini. Yang ketiga, pasti orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya pasti damai sejahtera, pasti sukacita, selalu bersyukur dan bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.